Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat Xiaoyan memandang Xiaoan, dan saat dia menoleh, matanya sedikit rumit. Karena meskipun yang muncul di gua penciptaan ini hanyalah sebuah ilusi, tapi ilusi ini sangat nyata. Dan semua yang Xiaoyan alami semuanya mengandung kebenaran. Adapun apakah Xiaoyan dapat memahami kebenarannya, itu tergantung bagaimana Xiaoyan melakukannya. Sama seperti saat dia bisa menyaksikan anak ini akan dimakan serigala lapar saat masih bayi. Ini juga merupakan cara yang berbeda, seperti bayi yang baru lahir di daratan. Meskipun Xiaoyan memilih untuk melindungi anak ini, sekalipun Xiaoyan mengetahui hasil akhirnya, dia tetap tidak bisa mengubahnya, dan dia akan tetap membuat pilihannya sendiri tanpa ragu-ragu. Melihat ketekunan anak ini, Xiaoyan tahu untuk manusia biasa tidak mungkin berhasil mendaki gunung ini, dan saat gunung-gunung semakin tinggi, mendaki di tengah angin, cuaca bersalju muncul yang bahkan lebih sulit lagi, sehingga Xiaoyan terjatuh lagi dan lagi. Sekarang kelima jarinya berlumuran darah. Melihat itu, Xiaoyan tertegun sejenak, karena bagaimana bisa seorang pemuda biasa, tapi bisa memiliki ketekunan seperti itu. Bagaimanapun situasinya sudah sangat sulit saat ini, namun Xiaoyan tetap mendaki gunung dengan susah payah. Jadi ilusi ini sepertinya sebuah contoh tentang perjalanan langkah demi langkah baginya. Segera Xiaoyan berjalan menuju posisi Xiaoyan sekarang. Lagi pula Xiaoyan sudah kelelahan. Terakhir kali Xiaoyan telah menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi dia baru mendaki sepertiga dari perjalanan mendaki gunung. Meskipun masih jauh dari puncak gunung. Setelah mencapai batas kekuatannya, Xiaoyan jatuh dari gunung. Sekarang Xiaoyan yang telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya dari tubuhnya, juga memiliki pikiran kosong sehingga langsung dia pingsan. Tepat ketika Xiaoyan pingsan, Xiaoyan bermimpi dia melihat pasangan pria dan wanita dengan wajah pucat dan otot kurus. Seolah-olah mereka sudah tidak makan untuk waktu yang lama, yang menyebabkan berat badan mereka turun, sehingga tubuh mereka hanya menyisakan kulit dan tulang. Saat ini mereka berjalan perlahan sambil menggendong seorang anak yang baru lahir di pelukan mereka. Sesampainya di kaki gunung yang tinggi, ini wanita menggendong bayi laki-lakinya erat-erat, seperti sangat enggan untuk pergi. Tapi di bawah perkataan pria wanita itu, akhirnya wanita itu menempatkan putranya yang lebih kecil di kaki gunung. Kemudian dia berlutut dan beribadah terus-menerus ke arah pegunungan, dan akhirnya mereka meninggalkan bayi tersebut. Sesaat kemudian layar berubah dan sekarang pasangan itu sudah terbaring dalam genangan darah. Pada saat yang sama, sebuah darah dibilah pedang dari kelompok tentara belum mengering. Saat Xiaoyan melihat sekeliling, ada mayat di mana-mana di sini selama perang. Bahkan warga sipil pun tidak luput menjadi korban. Segera sebuah tangisan anak kecil itu menarik perhatian serigala lapar. Kemudian ada seorang pria menggendong putranya yang masih kecil, dan inilah jawaban yang diinginkan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan berangsur-angsur terbangun dari tidurnya, sama seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa parah lukanya, Xiaoyan akan disembuhkan segera setelah dia bangun. Kali ini pun masih sama, meskipun masih ada noda darah di tubuhnya, namun nyatanya semua lukanya sudah pulih. Ayah, apakah Anda masih ingin saya terus berjalan? Xiaoyan bertanya, meskipun dia sekarang sudah tahu segalanya, tapi dia tetap tidak mengubah apapun tentang gelar Xiaoyan. Bahkan rasa hormatnya semakin kuat. Ayah, saya ingin melihat gunung dan sungai sangat besar. Sekarang bisakah ayah mengajak saya untuk melihatnya? Xiaoyan mengangguk dan berkata, Ya, ayo lanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum. Sekarang di matanya, meskipun ayahnya tidak ada hubungannya dengan dunia ini, tapi saat ini dia tiba-tiba menjadi begitu agung, karena Xiaoyan tidak mengajari Xiaoyan metode kultivasi apapun.
Jadi dia ingin membawa Sioan ke puncak gunung dan melihat jarak antara langit dan bumi. Kemudian merasakan kehidupan tentang banyak gunung yang menjulang tinggi. Karena setiap pendakian ke puncak gunung adalah sebuah terobosan. Dan Xiaoyan dengan cara ini membiarkan Sioan mengalami jalur kultivasi sebagai manusia fana. Segala macam kesulitan dan rintangan akhirnya kepahitan pun berakhir. Beberapa tahun kemudian, Sioan akhirnya menggunakan kekuatannya sendiri naik ke puncak gunung. Meskipun dalam pendakian ini seharusnya memakan waktu hanya beberapa bulan, tapi Sioan tahu bagaimana cara berhenti ketika dia terjatuh. Sambil berdiri sejenak di puncak gunung ini, dia segera melihat ke depan dan dia menemukan ada lautan awan yang jernih, yang tak terbatas. Seolah-olah dia telah mencapai puncak awan dan berada di dunia antara surga dan bumi. Segera niat agung ini menyebar dari Sioan, kemudian dia membuka tangannya dan menutup matanya untuk mendengarkan dan menikmati momen tersebut. Setelah melihat gunung dan sungai ini, apalagi yang ingin Anda lakukan? Jelas Sioyan tetap menghormati pilihan Sioan. Tepatnya, Sioyan ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Sioan, seorang manusia fana dalam hidupnya. Saya ingin menjadi raja selamanya. Setelah Sioan berpikir sejenak, kemudian dia segera berkata dengan serius, "Baiklah, kalau begitu saya akan menjadi raja dalam hidup saya." Mendengar itu, Sioyan mengangguk, tapi dia merasa sedikit aneh karena Sioan tidak memilih jalur kultivasi. Meskipun Sioan sepertinya tahu bahwa tidak peduli apapun permintaannya, dengan dukungan ayahnya semuanya bisa dicapai. Namun dia memilih memasuki dunia lagi. Pada saat ini, Sioan menjadi pemimpin suatu negara dalam sekejap mata. Sekarang usianya telah menginjak 30 tahun, sehingga penampilan mudanya telah lama memudar. Di bawah kendalinya, dia menganjurkan perdamaian dan kemakmuran. Karena dia berpikir Sioan bisa menenangkan saat-saat sulit seperti ini. Jadi dia ingin membiarkan dunia menjadi damai. Hanya saja perang masih belum bisa dihentikan dan kekuatan koalisi negara lain meluncurkan serangan ke negara yang dikuasai oleh Sioan, yang membuat kota yang dia tinggali pun dihancurkan. Bahkan negara yang dia pimpin juga musnah. Pada saat ini jubah Sioan terbentang dan dia terlihat sedih. Dia melihat ke langit dan tersenyum asam. Di atas aula utama, segera tentara berdatangan, bahkan beberapa pedang tajam ditempatkan di leher Sioan. "Ayah, kenapa saya masih belum mengerti?" Setelah Sioan selesai berbicara, angin sepoi-sepoi datang. Kemudian semua orang sudah tenang, seolah-olah waktu telah berhenti. Memang sulit bagi kekuasaan kekaisaran untuk mengubah dunia sekuler. Sama sulitnya bagi manusia untuk melawan surga, tapi senang rasanya melihatnya. Ayo pergi, raja kehidupan ini sudah selesai. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan muncul. Sekarang Xiaoyan sudah berusia lebih dari 50 tahun, sehingga dia terlihat lebih tua dari Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan membantu Xiaoyan berdiri, kemudian dia membawa Xiaoyan keluar dari istana dan memasuki dunia sekuler kembali, sehingga memberi Xiaoyan pemahaman yang mendalam. Hanya saja tidak terlihat lebih heroik dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan ke gunung dan sungai. 100 tahun kemudian, Xiaoyan duduk di kursi bambu mata redup dan nafas pendek. "Ayah, apakah memang ada kehidupan setelah kematian di dunia ini?" Sekarang Xiaoyan berdiri di samping Xiaoyan. Di depan mereka ada sungai dan gunung terindah. "Iya, Anda memiliki jawaban Anda sendiri," kata Xiaoyan tegas. "Ayah, terima kasih karena Anda hidup saya terasa sangat luar biasa." Sekarang Xiaoyan sudah tua dan hidupnya telah berakhir. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengejar keabadian. Dan dia hanya berharap suatu hari dia akan berdiri di puncak gunung.
Setelah Xiuan selesai berbicara, Xiuyan melihat ke belakang dan melihat jalan yang telah Xiuan lalui. Meskipun sesulit apapun itu, dia selalu tersenyum, seolah-olah dia sangat senang. Sehingga akhirnya Xiuyan merasa itulah kehidupan yang sebenarnya. Setelah memikirkan hal ini, Xiuyan terdiam. Tepat ketika ada angin sepoi-sepoi bertiup, hidup Xiuan sudah berakhir. Sekarang Xiuyan berdiri di samping Xiuan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Xiuyan menguburkannya di bawah puncak gunung. Sebenarnya dalam hal ini, alasan mengapa Xiuyan masih di sini hanya untuk menunggu semuanya berakhir. Meskipun Xiuyan sebenarnya sudah mengetahui saat dia menggendong Xiuan saat masih bayi, semuanya akan terjadi hari ini. Tapi ini adalah pilihan yang dia buat. Meskipun hal ini masih tetap terjadi, Xiuyan akan tetap membuat pilihan yang sama. Berapapun saya melihat jauh ke depan, semuanya menyedihkan, karena kehidupan di alam semesta akan kembali ke jalan yang berbeda. Saat ini, Xiuyan merasa sedih di hatinya, karena dengan kematian Xiuan, hati fana di hati Xiuyan menghilang lagi. Bagaimanapun ketika dia melihat ke belakang, banyak orang telah lama terkubur dalam kenangan terdalamnya. Namun kali ini, Xiuyan mengeluarkan 2 pil keberuntungan khusus dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Meskipun energi dunianya sangat halus, tapi Xiuyan bisa merasakan bahwa keberuntungan akan datang. Hanya saja keberuntungan ini secara alami ada hubungan halus dengan dunia kuno Dewa Iblis abadi. Ini keberuntungan didapat di dunia kuno. Meskipun keberuntungan ini milik dunia kuno, tapi sepertinya keberuntungan ini memiliki cara untuk memahami keabadian milik Xiuyan sendiri. Meskipun apa yang dipahami Xiuyan sekarang adalah cara hidup yang sebenarnya, sehingga dia memahami akan naik turunnya kemenangan dan kekalahan. Bahkan pasang surutnya juga merupakan tentang hidup dan mati. Setelah mendapatkan pencerahan ini, aura yang dia pancarkan Xiuyan tiba-tiba mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dengan pemahaman yang berdasarkan terobosan langkah ke-6, Xiuyan telah melangkah lebih jauh, meski Xiuyan tidak bisa merasakan kehadiran energi dunia. Tapi Xiuyan bisa merasakan bahwa kekuatan keabadian di tubuhnya terus-menerus menyatu ke dalam daging dan tulang Xiuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.